pertama di dunia dan belum pernah ada distribusi seperti ini. Distribusi cryptocurrency pada umumnya itu menggunakan sistem ICO, artinya development project cryptocurrency. Biasanya mereka membuat token, create tokennya sebanyak mungkin, nanti tim pemasarannya yang melakukan pemasarannya. Nah, dalam hal ini pastinya ada unsur sentral yang mengendalikan aset tersebut. Nah, Metaverse sendiri bukan juga sistem mining. Kalau mining itu biasanya menggunakan aplikasi, dalam hal ini CPU modifikasi atau komputer yang ditingkatkan seperti itu. Nah, contohnya Bitcoin itu biasanya untuk mendapatkan Bitcoin baru pada saat kita ingin melakukan menambang, itu biasanya menggunakan CPU modifikasi. Nah, dalam hal ini Forscoin itu sistem distribusinya menggunakan smart contract, makanya ada namanya multinya. Jadi multi mining. Jadi untuk mendapatkan distribusi dalam hal Forscoin ini kita harus membeli coin set, dan itu coin set itu adalah program smart contract. Jadi dalam hal distribusinya Forscoin ini itu tidak ada unsur sentralnya, dalam hal itu dijalankan dengan program smart contract. Itu yang dimaksud dengan multi mining. Nah, fase multi mining ini sendiri mempunyai batas, ya. Batasnya kapan? Itu fase distribusi, menghabiskan total supply-nya. Nah, jadi dalam hal ini teman-teman bisa memanfaatkan Forscoin ini untuk mendapatkan harga lebih murah di fase multi mining ini. Nah, multi mining juga sistem bloknya itu opennya terbukanya secara bertahap, ya, mulai dari harga 0,25 DAI dan terus meningkat, dan yang terakhir, blok yang terakhir itu harganya 0,9 DAI, ya. 0,9 DAI itu adalah harga yang tertinggi di multi miningnya microblok terakhir. Nah, jadi harapannya teman-teman memahami itu. Nah, Metaverse itu adalah sebuah sistem baru dalam pengembangan project DeFi. Baik itu NFT itu sendiri adalah sistem pertama di dunia juga, karena selama ini NFT yang kita kenal, aset digital NFT itu tidak ada yang fungsionalnya untuk mendapatkan dividen bonus. Biasanya NFT itu ada nilainya karena keunikannya, atau mungkin NFT itu nilainya ada karena fungsionalnya untuk tiket tertentu atau untuk masuk ke game tertentu. Nah, belum pernah ada yang namanya NFT yang kita pegang itu bisa mendapatkan manfaat berupa dividen. Belum pernah ada, baru NFT royalty. Nah, jadi konsepnya seperti itu. Untuk multi mining itu artinya distribusi menggunakan program smart contract. Ini yang juga ditanyakan pertanyaan selanjutnya Pak Usman Basri, Bang Kensi. Kepanjangan NFT itu apa? Terus perjelas lagi tentang NFT. Mungkin NFT ini kan sering kita dengar di YouTube atau di informasi. Apa sih bedanya NFT yang memang kita tahu dan NFT yang ada di Metaverse ini supaya beda? Nama bisa sama, tetapi fungsinya tidak sama. Jadi Pak Usman menanyakan itu. Ya, jadi kita harus menyadari NFT itu sebenarnya pada dasarnya gampang dibuat, ya. Semua orang bisa membuat NFT itu. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman tinggal create suatu format dengan cara daftar di akunnya OpenSea. Nanti teman-teman bisa membuat NFT, ya. Bisa upload foto sendiri, nanti dapat kode NFT-nya. Bisa foto hewan atau apapun itu. Tapi ketika NFT itu dibuat belum tentu ada nilainya. Karena NFT pada dasarnya ada nilainya karena ada keunikannya. Karena ada faktor yang mempunyai fungsionalnya. Nah, jadi dalam hal NFT itu sendiri sebenarnya umum, ya. NFT itu umum, tapi ada NFT tertentu yang mempunyai nilai. Nah, misalnya kenapa NFT Gozali pada saat itu harganya sangat tinggi? Karena orang melihat kesulitannya dalam hal komitmen dan konsistennya mengupload video, misalnya seperti itu. Karena apa nilainya tumbuh? Karena keunikan dan konsistensinya. Nah, ada beberapa NFT juga mempunyai nilai karena apa? Karena ada ekosistem yang mendukung. Dalam hal ini NFT tersebut digunakan untuk masuk di platform-platform tertentu misalnya. Nah, kenapa NFT yang ada di Metaverse, dalam hal ini NFT royalty ini sangat tinggi nilainya di OpenSea? Karena jelas nilainya tumbuh NFT tersebut, fungsionalnya yang membuat nilai itu
sangat tinggi. Selain cara mendapatkannya itu sulit. Nah, jadi kesulitan mendapatkan NFT itu juga itu akan menumbuhkan nilai. Nah, dalam hal ini kan kita sama-sama tahu mendapatkan NFT royalty itu bukannya gampang. Kita harus membuka level yang cukup tinggi dan mengeluarkan modal yang cukup tinggi. Ya, cukup banyak modal yang kita keluarkan sehingga itu juga membantu dalam hal nilai dari NFT tersebut. Makanya nggak heran di OpenSea pada saat open market kemarin itu NFT level 3 itu dijual sampai ratusan juta. Ya wajar karena tingkat fungsionalnya, manfaatnya memegang NFT tersebut dan sulitnya mendapatkan NFT tersebut. Itu yang harus dipahami. Ya. NFT itu bahasa singkatnya artinya non-fungible token. Token itu yang kita tahu ya seperti cryptocurrency, ya. DAI itu token, ya, USDT itu token, ya, BUSD itu token. Tapi token-token itu semua orang bisa memiliki dengan membeli dengan rupiah kita karena tidak unik. Tetapi kalau NFT itu token yang unik. Unik itu artinya token yang tidak dijual dengan jumlah yang banyak, jumlahnya terbatas dan spesifik. NFT yang membedakan di Metaverse atau NFT royalty kita sebut itu adalah ketika Anda memiliki NFT dengan reputasi yang sah, yang benar, Anda mendapatkan dividen dari platform Metaverse secara rutin setiap bulan. Jadi seperti tanda Anda memiliki saham atau dividen. Sedangkan kalau Anda punya NFT yang punya Ghazali tadi disebutkan seperti dari OpenSea, ya Anda hanya punya saja. Memang mungkin punya nilai, tetapi nilai itu akan menguntungkan Anda jika NFT itu Anda jual kepada orang lain. Tetapi NFT yang kita miliki di Metaverse itu adalah NFT yang jangan dijual, tapi tetap Anda miliki. Sebagai bukti Anda memiliki semacam saham atau dividen yang saham yang mana akan mendapatkan penghasilan rutin setiap bulan. Malah jangan dijual, Anda harus memiliki itu. Kalau Anda jual, Anda sudah lepas hak Anda untuk mendapatkan penghasilan rutin dari Metaverse. Itu prinsipnya seperti itu. Insya Allah jelas ya, kalau jelas bisa direspon. Terima kasih.